bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Hakim Tunggal Juyanto menolak pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025. Hakim menilai permohonan pra-peradilan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak jelas. Sementara itu, kuasa hukum Hasto, Todung Mulya, menyatakan kekecewaannya atas putusan tersebut. Kami kecewa dengan keputusan hakim. Kami tidak menemukan pertimbangan hukum kenapa pra-peradilan itu ditolak. Ini dinamakan miscarriage of justice, ujar Todung. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk atensinya terhadap pembacaan putusan pra-peradilan pada hari ini. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu. Dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap. Jadi dua hal ini yang kami harapkan sebenarnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Magdir, saya, saudara Roni, dan yang lain-lain, itu sudah praktek hukum puluhan tahun. Kita tidak mengharapkan putusan yang dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan putusan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan. Dan itu yang tidak kita temukan. Jadi buat saya, ini satu setback, satu kemunduran. Nah, apa yang akan kami lakukan? Mungkin saudara Magdir Ismail akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan, ini kita akan rumuskan dan diskusikan bersama nantinya.